semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. The Lord Almighty has sworn, surely as I have planned, so it will be, and as I have purpose, so it will stand. That means, berarti bahwa apa semua yang dirancang oleh Tuhan, apa yang plan oleh Tuhan, purpose Tuhan, yang dimaksud oleh Tuhan, yang ada dalam angan-angan Tuhan, semuanya pasti akan jadi. It doesn't matter who, it doesn't matter what. Minggu lalu saya katakan, yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan bukan setan iblis, tapi saudara dan saya. Rancangan Tuhan untuk saudara dan saya tentu rancangan yang baik, rancangan yang dirancang begitu rupa, sesuai dengan gambarnya Dia, yang mestinya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Tetapi rancangan itu bisa batal apabila kita tidak taat kepada Dia. Kalau kita tidak setia kepada Dia, kalau kita maunya kita sendiri, karena kita punya free will masalahnya, kita punya kebebasan hak untuk menentukan jalan hidup kita. Kita berhak, kita diberikan kebebasan untuk mau jadi apa kita, terserah kita. Tapi bersyukur kita yang ada saat ini, tempat ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Kalau enggak kan kita enggak di sini. Benar. Kalau kita di sini berarti kita akan setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Ayat berikutnya kemarin adalah Tuhan semesta alam telah merancang, siapa yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Jadi in other words, kalau Dia sudah merancang, jadi Dia mengacungkan tangan, siapa yang bisa narik Dia kembali? Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang maha kuasa, Dia yang menciptakan segala-galanya. Jadilah jadi, dan jadilah matahari, jadilah laut, jadilah bumi, jadilah cakrawala. Tidak ada yang bisa menghambat atau menstop apa yang menjadi rancangan Tuhan. Lihat waktu jadikan manusia, Dia enggak bisa. Jadilah manusia, bentuk dulu sesuai dengan gambarnya. Ini hidungnya kurang mancung, ini halusnya harus begini. Karena enggak ada mau kita ini. Tidak menjaga satu. Setelah jadi langsung di enfusau dalam bahasa aslinya, diberikan nafas roh Allah itu sendiri, sehingga manusia itu hidup ya, sama seperti kita, sama seperti dia. Cuma kenyataannya manusianya sama seperti dia apa enggak, kita melihat sejarahnya bagaimana kejadian Adam dan Hawa, sehingga akibat dari kegagalan, ketidaktaatan Adam dan Hawa membuat semua manusia berdosa. Tapi rancangan Tuhan tetap rancangan Tuhan, kembali pada rancangan. Sehingga Adam yang kedua, Yesus yang merupakan Adam yang kedua atau Adam yang terakhir, Dia menunjukkan ketaatan. Sehingga firman Tuhan katakan, gara-gara satu orang, semua orang menjadi berdosa, tapi karena kebenaran satu orang, yaitu Adam yang kedua, yaitu Yesus, maka semua orang yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia, dibenarkannya. Meskipun kita masih berdosa, setiap hari masih melakukan dosa, tapi yang percaya kepada Dia, yang menerima Dia, kita dibenarkan. Setelah dibenarkan, tentunya kita harus bisa menempatkan diri kita, memposisikan diri kita. Kita harus tahu jati diri kita, our self identity in Christ. Who? Itu penting juga. Sehingga dalam hidup ini kita mau ngikuti yang mana? Adam yang pertama atau Adam yang kedua? Karena Tuhan sudah merancang, rancangannya itu dahsyat, luar biasa. Maka kalau saudara pelajari Alkitab dari awal sampai akhir, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita melihat bagaimana Tuhan mencipta di sana, kemudian bagaimana manusia itu tidak taat, manusia memberontak, manusia jatuh dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 3,
Dan dari situlah Allah mencoba untuk merescue, Allah mencoba untuk menyelamatkan, Allah untuk mencoba untuk dengan segala upaya mengirimkan para nabi, hamba-hambanya dan lain sebagainya. Sampai terakhir adalah anaknya yang tunggal sendiri yang dikirimkannya, supaya kembali manusia yang berdosa, yang kecenderungan hatinya selalu ingin melakukan perbuatan jahat. Kisah Kejadian pasal 6. Kerinduan hatinya selalu cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Itu yang ada dalam manusia. Kemudian dengan hadirnya Yesus, dia menunjukkan hidup itu harus begini loh. Jadi gara-gara satu orang, semua orang berdosa, tapi gara-gara satu orang yang benar, yang taat, yang mau menurut, bahkan sampai mengorbankan hidupnya, sampai mati di kayu salib, maka dari satu orang yang Allah kirim ini, siapa yang percaya, dibenarkan, dipulihkan. Jadi saudara dan saya, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dijadikan menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini saya tidak tahu sampai seberapa saudara menangkap masalah identitas diri dalam Kristus. Karena kalau kita bisa tangkap sepenuhnya, sangat luar biasa. Kita nggak akan menjadi orang yang cengeng lagi. Kita nggak akan menjadi orang yang nggak punya pendirian lagi. Kita nggak akan menjadi orang yang gampang terpengaruh kanan ke kiri. Tapi kita akan punya satu decision yang jelas dalam hidup ini. Kita akan menjadi seorang decision maker yang bisa mengambil keputusan mana yang iya, mana yang tidak. Setelah menyadari, tadi pagi saya tuliskan dalam renungan pagi, setelah kita menyadari keberadaan kita dalam Tuhan, setelah menyadari identitas diri kita dalam Tuhan, maka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu adalah bagian yang semestinya harus kita lakukan. Seperti pagi hari ini kita memuliakan Tuhan. Nah, semuanya adalah yang Tuhan rancangkan dalam hidup ini, yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini. Semuanya bicara tentang hal-hal yang baik yang dari Tuhan untuk manusia yang dicipta, yaitu saudara dan saya. Masalahnya sekarang sampai seberapa kita merespon apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Saudara ingat, Thomas berkata, waktu aku masih dalam kandungan ibuku, aku dirajut, aku dibentuk sama Tuhan. Bahkan tulang-tulangku dia tahu, dan dia tahu batal apa artinya. Jadi Tuhan, waktu kita masih dalam kandungan, dia rajut kita, dia bentuk kita, dan dia punya angan-angan kamu nanti bakal seperti ini. Terus kemudian waktu kita nggak menjadi seperti yang dia rancang, betapa sedihnya hati dia. Tetapi apabila kita benar-benar menjadi penurut-penurutnya, benar-benar kita menjadi orang-orang yang setia, taat kepada dia, manut saja istilah. Seperti Yesus dalam Filipi pasal 2, bahwa dia mengosongkan diri. Kealahannya tidak dia perhitungkan sebagai yang harus dipertahankan. Sementara ada banyak orang selalu mempertahankan harga diri. Saya salah satu. Saya yang paling tidak bisa disenggol oleh orang. Dulu. Saya nggak bisa orang menghina saya atau menyinggung harga diri. Itu. Setelah saya kenal dengan Tuhan secara pribadi, apa harga diri? Apa harga diri yang harus saya pertahankan dalam dunia ini? Karena Tuhan sendiri tidak mempertahankan harga dirinya demi untuk menyelamatkan hidup saya, hidup saudara. Maka saudara, kita mau belajar supaya rancangan Tuhan ini jangan sampai gagal dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan ini jadilah sesuai dengan rancangannya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau tidak, menyesal kemudian juga tidak ada gunanya. Itu Tuhan itu bolak-balik itu mengulang-ulang. Ini sampai dalam surah Yesaya itu berarti kan sudah kurang lebih 600-700 tahun sebelum Yesus datang. Dari sejak zaman Adam dan Hawa sudah ribuan tahun itu. Dan yang
masih dituliskan bahwa rancangan itu akan jadi seperti rancangan. Tapi kenyataannya manusia nggak nurut. Oke. Tapi berbahagialah bagi kita yang nurut. Ya. Jadi berbahagialah bagi kita yang ada dalam Dia. Dan tentunya hari ini kita ada dalam Dia. Kalau tidak kita nggak ada di tempat ini. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan lagi firman Tuhan. Tidak mudah. Oleh sebab menyadari akan semua itu. Jadi penulis-penulis yang ada dalam Alkitab, kita lihat di sini bagaimana pemazmur. Ya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Tuhan. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan ini luar biasa. Maka itu segenap bumi takutlah kepada Tuhan. Semua penduduk dunia gentarlah terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, ya, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia nggak dihindar, namanya Tuhan. Dia ngomong apa aja jadi. Dia nggak bisa dilawan. Bapak belur kalau kita mau melawan Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa rancangan daripada rancangan Tuhan yang tadi Tuhan sebutkan, Dia katakan, yang ditulis oleh Yesaya. Dan kemudian bagaimana pemazmur ini jauh-jauh sebelumnya dia sudah bicara juga tentang hal ini. Takutlah kepada Tuhan. Hai penduduk dunia, penduduk saudara dan saya. Sebab Dia berfirman, penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Tidak ada yang nggak terjadi, semuanya terjadi. Betapa maha kuasanya Dia. Ya. Tuhan itu juga menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jadi kalau rancangan Tuhan pasti nggak akan gagal. Tapi kalau rancangan atau rencana bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan, dia bisa digagalkan oleh Tuhan kalau nggak sesuai dengan rencana Tuhan. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, dibiarin saja. Tapi ada maksud semua di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan itu. Tuhan karena ingin menunjukkan kuasanya Dia terkadang hal-hal yang kita pandang kok bisa ya, Tuhan izinkan. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ini bukan rencana seseorang saja, tetapi sampai bangsa-bangsa pun bisa digagalkan. Suku-suku bangsa pun juga kalau punya rencana bisa digagalkan. Saudara ingat waktu bangsa-bangsa baru mulai muncul dan mereka mulai membangun menara Babel. Menara yang dikatakan akan di bawah pimpinan Nimrod supaya bisa mencapai surga. Dan di sanalah pertama kali bahasa dikacaukan. Ya, kita kejadian. Lihat sejarah bagaimana manusia ini mulai dari sejak dicipta sampai bagaimana yang mereka bisa berpisah-pisah berkelompok-kelompok akhirnya karena dikacaukan oleh Tuhan bahasa. Sehingga waktu ambil bata yang diambil bukan bata, ambil pasir yang diambil mungkin kayu mungkin apa, mereka jadi tengkar sendiri karena nggak ngerti lagi bahasanya. Jadi yang ngerti bahasanya akhirnya berkelompok dengan ngerti bahasanya, akhirnya mereka berpisah lagi karena Tuhan melihat rancangan bangsa-bangsa itu di bawah pimpinan Nimrod, seorang pahlawan yang luar biasa yang mau biar supaya kita tidak tercerai-berai. Nah di sini ada hikmahnya supaya kita tidak tercerai-berai. Marilah kita bangun supaya kita tetap satu. Dan di sana Tuhan melihat. Ini sudah melontok di sini tentang rencana bangsa-bangsa. Ketika Tuhan waktu itu melihat ke bawah, marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Marilah kita turun melihat. Dan setelah dilihatnya maka dikacaukan. Perancangannya ini digagalkan. Dan
Dia katakan di sana ada satu yang menarik. Kalau manusia itu bersatu, kalau manusia itu bersatu, maka apa yang direncanakan pasti berlangsung. Tidak ada yang lepas. Saya tidak tahu apa saya maksud. Manusia itu kalau bersatu, bicara manusia, suami istri, kalau bersatu dia satu hati, apa saja jadi. Karena firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Suami istri dalam Tuhan. Kalau ada suami istri bersatu, ini rancangan Tuhan juga. Maka apa saja yang dia plan, tidak ada yang tidak jadi. Coba baca dari ayat ini, kita lihat. Manusia mencoba untuk membangun satu menara supaya mereka tidak terpisah. Dan betapa dahsyatnya manusia itu. Tapi itulah digagati oleh Tuhan. Tapi ada satu hikmah di sini. Waktu manusia itu bersatu, apa saja yang dia plan, sama, apa saja yang dia rancang, kata-katanya sama rasanya, maka tidak ada yang tidak jadi. Tidak ada, dengan kata lain, semua akan jadi. Yang dirancang itu akan jadi. Karena ada kesepakatan. Jadi pada waktu ada kesepakatan, maka semuanya dirancang jadi. Karena manusia juga ada di image of God. Come on. Bapa, Anak, Roh Kudus. Waktu dia merancang apa saja, jadi. Kita adalah representatif daripada God. Jadi as representatif ini, maka waktu di pernikahan saya selalu memberikan konseling di pernikahan. Saya selalu ingat sekali itu, bahwa rencana Tuhan dalam menjadikan mereka itu supaya mereka beranak cucu, supaya mereka berkembang biak, supaya mereka kemuliaan Tuhan ada pada mereka, dan mereka adalah representatif daripada God Himself. Saudara dan saya adalah representatif Tuhan. Nah, saudara, pada waktu kita ngomong suami istri dalam rumah tangga, ada kesatuan, apa saja jadi. Tapi kalau tidak ada kesatuan, nggak bisa jadi. Dalam sebuah negara begitu juga, dalam satu kelompok, dalam satu persekutuan, begitu ada kesatuan, kita akan melakukan ini, semuanya sepakat, ya. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Amin. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Dia akan terus jalan. Tidak ada yang bisa mengubah. Kita lihat Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Banyak. Kita punya rancangan banyak. Kita punya cita-cita banyak. Wah, dulu waktu saya masih sekolah, nanti saya mau jadi ini. Saya mau jadi ini. Kita banyak beranak kita. Mau jadi apa besok? Oh, saya mau jadi tentara. Oh, saya mau jadi polisi. Oh, saya mau jadi pengusaha. Rancangan ini. Banyak orang saya pasti kita punya rancangan. Nah, kita ini di image of God. Kita selalu punya rancangan. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena apa? Rancangan manusia beda dengan rancangan Tuhan. Jadi manusia boleh merancang, tapi ya keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Karena apa? Karena Tuhan mau, keputusan Tuhan. Karena Tuhan mau, rancangan Tuhan yang terlaksana, bukan rancangan kita. Makanya rancanganmu bukan rancangan kita. Jalanmu bukan jalan. Jauh setinggi langit dan bumi, rancanganmu dan rancanganku. Amin. Nah, itu luar biasa sekali. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu sama-sama rancangan apa?
damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan. Ngomongnya lagi di Yeremia. Hampir setiap penulis Alkitab dia membicarakan semua tentang rancangan Tuhan. Ini saya ambil satu dari Yeremia. Aku mengetahui, ini Allah katakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita kadang-kadang sambat mengeluh? Aduh, urip hidup. Aduh, hidup. Kok begini hidupku? Ini di sini nggak ada. Atau ada. Jadi kalau ketawa-ketawa sih pasti ada. Aduh. Kok begini? Sepi lagi. Pokoknya macam-macam. Saudara, kalau kita tahu jati diri kita, kalau kita tahu identitas kita nggak akan pernah mengatakan hal yang negatif seperti itu. Percaya nggak? Yakin? Dulu saya seperti itu juga. Sama, kita sama. Tapi setelah menyadari identitas diri, siapa saya dalam Tuhan, setelah tahu cita diri saya, siapa saya dalam Tuhan, jauhlah yang hal yang negatif. Karena apa? Karena itu pikiran manusia saya. Karena itu angan-angan cita-cita saya, rancangan saya. Sehingga waktu rancangan itu tidak jadi, saudara, kecewalah kita. Terkadang banyak sekali kita begitu. Dalam hal apa saja kita bisa kecewa. Dalam hal apa saja. Kita banyak kecewanya daripada sukacitanya. Yes, oh yes. Why? Mengapa? Tapi kalau kita melihat, berarti apa? Berarti kita nggak percaya dengan Tuhan atau kurang percaya. Percaya sih percaya, kurang. Maka kalau percaya, saudara, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau mau kecemplung, jangan cuma kecek saja, tapi nyemplunglah sekali. Jadi kalau mau percaya Tuhan, percayalah benar-benar, jangan setengah-setengah. Lebih baik enggak, karena akan dimuntahkan juga kalau kita nggak percaya. Tapi kalau kita percaya Tuhan, saya percaya setiap rancangan Tuhan yang ada padaku pasti jadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupku. Itu jelas. Dan saya berani tegaskan itu. Karena saya tahu rancangan Tuhan bukan rancangan yang datangkan kecelakaan bagi saya. Bukan datangkan rancangan yang membuat saya saudara tahu yang saya maksud. Tapi rencana Tuhan itu baik. Kalau sampai gak baik itu bukannya Tuhan, tapi kitanya. Jadi kita masih harus introspeksi pada diri kita masing-masing. Mengapa kok sampai saya seperti ini ya? Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi jangan salahkan dulu hidup ini. Yang beginilah, yang begitulah, macam-macam. Kita bisa komplain anything. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dan Tuhan izinkan dibukakan pada kita tentang rancangannya. Dari minggu yang lalu kita sudah dengar, saudara. Sangat luar biasa. Dan ini semuanya untuk kebaikan kita. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan masa depan yang cerah. Kenapa orang bunuh diri? Pasti banyak kekecewaan di sana. Orang bunuh diri bukan karena orang nggak punya uang saja. Memang banyak di Jakarta orang bunuh diri karena nggak punya uang atau
terlibat hutang dan lain sebagainya. Tetapi bukan masalah uang. Ada beberapa, kalau saudara Google, ada beberapa konglomerat dunia ini, bunuh diri. Kalau ngomong uang, mereka nggak kekurangan. Banget. Karena nggak punya damai sejahtera. Peace, shalom, nggak punya shalom, nggak punya peace. Sehingga waktu orang nggak punya peace, nggak punya damai sejahtera, kehilangan sedangkan rencana Tuhan, rencana peace. Masalahnya sekarang tinggal kita ini bisa meresponi nggak tentang rancangan Tuhan dalam hidup. Kalau tidak, kenapa? Coba lihat kepada diri kita. Berarti kepercayaan kita kepada Dia kurang, saudara. Berarti iman kita kepada Dia kurang. Maka kita harus build up our relationship dengan Dia, sehingga kita kenal Dia secara pribadi, bahwa Dia yang berjanji ini nggak pernah omong kosong. Saudara, berapa kali saudara dikecewakan oleh teman-teman saudara? Berapa kali saudara dikecewakan oleh orang-orang yang di sekitar, yang dekat dengan saudara? Sudah janji. Rasanya nggak mungkin dia ingkar. Akhirnya ingkar juga. Berapa kali saudara dikecewakan? Tapi Tuhan, sekali-kali Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan nggak pernah mengecewakan. Kalau Dia sekali berjanji, itu mati. Yesaya 55:10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Kalau hujan kan turun dari atas, salju juga turun dari atas. Dia tidak akan kembali ke atas, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi hujan atau salju diumpamakan di sini, dia turun. Waktu dia turun, dia nggak kembali ke atas lagi. Sekali dia turun, dia terus mengalir dan memberikan kehidupan, membuat tanaman subur, mengairi, memberikan benih itu kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dan ayat tadi 11-nya, demikianlah firmanku, ini Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Jelas? Jadi rancangan Tuhan yang ada padanya untuk kita, untuk saudara, untuk saya. Jadi, dia katakan, dia salju yang turun. Seperti itu. Apa yang aku suruhkan. Jadi sebenarnya kalau dalam hidup ini, kita jangan terlalu banyak yang macam-macam. Karena manusia itu terlalu banyak macam-macam. Yang ini, yang mau itulah. Tenang aja. Mengalir saja. Mengalir dengan rencana Tuhan. Maksudnya bukan tenang saja terus diam, terus malas-malasan. Tuhan punya rencana yang kita dalam hidup. Ya ada ya, aku belum. Nanti kan Tuhan rencananya akan jadi. Nggak seperti itu juga. Tapi mengalir dengan rencana Tuhan. Nah saudara, ayat-ayat ini tentu menguatkan kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa ini, itulah yang sesungguhnya yang diperuntukkan kepada kita. Jadi kalau sampai masih ada kekecewaan dalam hidup kita, kalau sampai masih ada sambat-sambat keluhan-keluhan, baiklah kita bertobat. Maka kita kembali kepada tracknya, kepada rancangan Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan dalam hidup kita di sini. Ya. Makanya saya berkali-kali berulang-ulang, jangan terpengaruh dengan manusia, jangan terpengaruh dengan
ucapan-ucapan yang kadang-kadang melemahkan, yang kadang-kadang tidak alkitabiah. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kita harus tetap fokus kepada firman Tuhan, kepada rancangan Tuhan, kepada rencana Tuhan. Maka rancangannya tidak akan pernah tidak jadi. Dan juga jangan berharap kepada manusia. Ulang-ulang, jangan berharap kepada manusia. It doesn't matter siapa manusia. Pendeta kah, hamba Tuhan, tidak. Jangan. Dia yang harus menjadi. Dialah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Pencipta, Allah yang berdoa, Allah yang mau disembah dan dimuliakan. Bila kita bisa menempatkan diri kita dan tahu jati diri kita, siapakah kita? Di hadapan Dia, siapakah kita? Kita ini orang yang dirancang sedemikian rupa oleh Dia. Kalau kita sadar akan hal ini, adakah hal-hal seperti setan ibliskah yang bisa menggagalkan perencanaan Tuhan dalam hidup kita? Yang bisa menggagalkan hanya diri kita sendiri. Rancangan Tuhan terlalu dahsyat. Tidak ada yang bisa, satu kuasa, satu kekuatan apapun juga yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Yang bisa cuma dirimu dan dirimu. Yes, oh yes. Hanya dirimu dan dirimu. Kalau rancangan Tuhan pasti penuh dengan damai, penuh dengan masa depan yang sementara. Cuma kita juga jangan terlalu muluk-muluk yang enggak. Berangan-angan cita-cita yang tinggi yang keluar dari rencana Tuhan. Jadi sebetulnya Filipi 2 itu benar Tuhan Yesus katakan, dia kosongkan dirinya, dia hanya menjadi penurut. Dia tidak perhitungkan harga dirinya dia, atau mungkin dia punya skill, atau mungkin kita punya title, atau mungkin kita punya position. Karena kadang-kadang begini, orang punya position, sekarang menjadi direktur, sekarang menjadi owner daripada company yang itu. Karena posisi itu kadang-kadang dia teman sudah bebas karena posisinya. Jadi kadang-kadang dia bukan level, bukan level. Hal yang seperti ini kadang-kadang gimana saudara sering dikit lagi. Sombong sama dia sekarang. Oh, karena mungkin memang dia karena punya ini, punya itu. Yesus, dia gak perhitungkan semua yang dia punya. Ya, dia kosongkan diri, dia izinkan Roh Kudus yang mendarat. Karena dia bisa taat sampai mati di atas kayu salib. Ini untuk menunjukkan kasihnya kepada kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya jadilah dalam hidup kita masing-masing. Kasih. Saya rasa pagi hari ini firman Tuhan mendukung kita. Saya sudah mulai masuk kepada visi 2025. Saya belum mengucapkan apa visi. Visi yang gak jauh. Tuhan sudah minggu lagi kan visi. Kita sudah di penghujung daripada 2024. Tinggal kita ada 2 minggu lagi. 3 minggu lagi. Mungkin mulai tanggal 22, 29 kita mulai dibuka kesaksian kita. Siapa setiap akhir tahun kita buka ruang kesaksian untuk apa itu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita masing-masing selama setahun. Saya mau undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Kita akan berdiri ibadah pagi hari ini.
musik mengalun dengan pelan. Mari kita hadapkan diri kita kepada Dia. Saudara, coba kita review